Pagi ini Sabtu Legi ya, kita sudah sampai di Pandan Lor, di tempatnya Mas Jamal. Memang dari zaman dulu tempat itu sudah menjadi tempat untuk tasyakuran lah, untuk bersyukur, kepungan di situ. Menurut cerita run temurun dari masyarakat, dulu sering ada suara gamelan berbunyi sendiri di situ. Namine dereng ngetok. Cuma dari dulu di situ diyakini bahwasanya di situ makam dalang, karena di situ sering sekali berbunyi suara gamelan. Bahkan kalau misalkan di desa sebelah ada nanggap wayang, itu nggak bakal suaranya sampai sini. Dan sebaliknya kalau sini nanggap wayang, nggak bakal suaranya sampai desa sebelah. Padahal hanya jarak sekitar 100-an meter, 200-an meter. Sama Mas Hasim nanti kita dipandu ya ke makam Ganjur. Jadi tempat yang ada nisan Sultan Agungan itu namanya makam Ganjur, yang oleh masyarakat setempat selama ini diyakini sebagai makam dalang ya Mas Jamal. Makam dalang. Menuju lokasi ditemani Mas Jamal sama Mas Hasim ya, di makam Ganjur Pandan Lor, Klirong. Daerah ini sudah dekat sekali dengan pantai selatan ya. Jadi sangat dekat, wilayahnya namanya Pandan Lor dan Pandan Tua Buru. Ini komplek pemakaman. Nah, ini makamnya. Jambulir. Jambulir. Istilah. Ini pohon jambulir. Ini adalah nisan yang ada di pemakaman Ganjur, desanya Pandan Lor, Kecamatan Klirong. Pandan Lor ini juga berbatasan dengan Pandan Tua Buru. Ini masih utuh khas gaya makam era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Simpulan sementara bahwa di tempat ini pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo sudah ada pejabat atau orang-orang yang memang masih berkaitan erat dengan Keraton Mataram saat itu, yang kemungkinan ditugaskan memimpin wilayah ini. Karena pada masa itu Kebumen bagian selatan yang dahulu masih bernama Panjer memang merupakan pertahanan selatan dari Mataram Islam, di mana di Panjer saat itu merupakan wilayah yang dijadikan basis logistik oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa penyerangan Sultan Agung Hanyokrokusumo, lumbung-lumbung logistik yang ada di utara berhasil dibumi hanguskan oleh Belanda. Sedangkan lumbung logistik yang ada di selatan, yakni di Panjer atau yang sekarang bernama Kabupaten Kebumen, itu gagal dibumi hanguskan oleh Belanda. Belanda berusaha mendarat lewat pantai Karanggadung Petanaan dan berhasil dihalau oleh pasukan Mataram Panjer yang dipimpin oleh Ki Bodronolo, Ki Sunan Geseng atau Kiai Sunan Geseng, dan Ki Singapatra, mertua dari Bodronolo. Ini menunjukkan bahwa memang daerah selatan Kebumen adalah daerah yang sangat strategis bagi pertahanan di masa Mataram. Kembali ke nisan ini, maka semakin menguatkan bahwa sepanjang daerah selatan Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang penting bagi Mataram Islam. Dan nisan ini diduga kuat merupakan tokoh yang pada masa itu mungkin mempunyai kaitan erat dengan keluarga keraton, atau tokoh yang sengaja ditugaskan di wilayah ini untuk menjadi pemimpin. Ini seperti yang kemarin kita temukan di daerah Petanaan ya, yang makam tertinggi. Satu hal yang unik di sini adalah selain adanya makam dengan jirat nisan Sultan Agung Hanyokrokusumo, tempat ini dahulu ternyata merupakan pemukiman yang sudah ada sejak Mataram kuno. Ini bisa kita lihat dengan melihat toponimi wilayah ini di peta lama.
di mana daerah ini merupakan dua daerah yang awalnya bernama Pandan Lor dan Pandan Tua Buru. Kata Tua Buru atau toponimi Tua Buru adalah toponimi wilayah Mataram kuno, di mana tempat ini merupakan tempat orang-orang mandor pemburu binatang. Dan dari nama itu sangat kuat dugaan bahwa tempat ini dahulu merupakan hutan. Tetapi hutan yang dekat di rawa-rawa. Apalagi kalau kita lihat peta lama bahwa Sungai Lukulo itu awalnya tidak lurus ke selatan tetapi bercabang ke barat dan ke timur. Ke barat itu nanti sampai rawa besar yang jadi buayan, rawa Boboyo. Kalau ke timur adalah rawa Wawar. Sepanjang aliran Sungai Lukulo yang ke timur dan ke barat, bahkan dari utara sekalipun, itu merupakan jalur perdagangan yang ramai, di mana kanan kirinya tentunya masih banyak pepohonan, rimbunan dan sebagainya. Aliran sungai ini sendiri nanti ditembuskan ke selatan sehingga mengeringlah aliran sungai yang ke timur dan ke barat. Penembusan aliran Sungai Lukulo ke selatan ini dilakukan Belanda setelah berhasil menguasai Kabupaten Kebumen pada tahun 1832 dengan mengganti nama Panjer menjadi Kebumen. Selain dari toponimi Tua Buru itu tadi, ada juga toponimi wilayah yang itu jelas mewakili masa Mataram kuno, yakni di sebelah barat dari desa Pandan Lor ini. Kalau di peta lama kita jumpai ada namanya Simadesa. Simadesa adalah desa pertikan di masa Mataram kuno. Jadi sangat jelas bahwa wilayah ini sejak zaman Mataram kuno sudah merupakan wilayah yang dijadikan pemukiman dan aktivitas-aktivitas masa lalu. Menurut masyarakat di sini memang dari zaman dahulu sudah diyakini sebagai makam dalang ya Mas Jamal. Makam dalang dan banyak aktivitas-aktivitas ritual-ritual dari masyarakat setempat yang dilakukan di tempat ini. Selain masa Mataram kuno, kawasan selatan Kebumen, tepatnya di sepanjang pesisir selatan Kebumen, termasuk kawasan ini, sebenarnya sudah merupakan kawasan hunian masa prasejarah. Ini dibuktikan di kawasan tersebut banyak ditemukan fragmen-fragmen terakota dengan ciri khas masa prasejarah. Jadi dari temuan-temuan yang ada bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa daerah kawasan sepanjang wilayah ini merupakan kawasan yang sudah sangat lama dihuni oleh manusia. Dari masa prasejarah dibuktikan dengan adanya temuan fragmen-fragmen terakota dengan ciri khas prasejarah yang kemudian dilanjutkan masa Mataram kuno dengan adanya toponimi Tua Buru, Simadesa, dan temuan-temuan yang mewakili masa itu, dan juga di masa Mataram Islam. Salah satu bukti kuatnya adalah temuan nisan yang khas dari masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan jirat nisan seperti ini tidak digunakan oleh masyarakat umum. Jadi tokoh-tokoh yang menggunakan jirat nisan seperti ini adalah tokoh yang mempunyai kedudukan atau strata yang tinggi di masyarakat saat itu. Setidaknya ada kaitannya dengan keluarga keraton dan juga merupakan pejabat yang memang ditugaskan oleh Keraton Mataram saat itu. Ini masih sangat utuh ya, dan yang itu mungkin ambles ke bawah karena ini kontur tanahnya memang kontur tanah berpasir karena sudah sangat dekat dengan pantai. Harapan saya dari pihak desa merawat situs ini karena tidak semua tempat di Kebumen itu mempunyai situs semacam ini. Ditemani Pak Kadus, Mas Jamal, Mas Deniantoro dan Mas Hasim. Apa tugel Bu? Niku tugel. Nah, tugel. Ngisore ana ora tugelan? Kita gali karena tadi posisinya menceng dan ternyata benar bawahnya ini ada pasangannya patah ya. Jadi kita berdirikan biar kembali seperti semula karena kalau tidak nanti akan hilang. Bawahnya tetap ya temancep, tidak kita ubah-ubah, cuma ininya aja kita berdirikan. Ini berarti kok tong.
Iya. Menurut Pak Kadus, pohon ini sudah berusia ratusan tahun karena orang yang berusia 100 tahun lebih di sini saat dia kecil dia sudah menangi pohon ini, idenya sudah segini. Mungkin untuk penanda yang sudah ada sejak zaman makam ini ada. Menelusuri pemakaman sama Pak Kadus, siapa tahu ada yang lain yang bisa kita temukan, mungkin artefak-artefak atau sisa-sisa peradaban masa lalu di tempat ini. Satu, dua, tiga, empat yang di bawah makam Ganjur. Ini istighosah setiap malam Minggu Pahing. Oh, Nanti malam ini juga ada acara istighosah. Pemakaman ini dikenal dengan nama pemakaman Stana Dawa. Namanya diambil dari panjangnya pemakaman dari timur ke barat ya, memanjang. Ada kesamaan di Panjer Kota, di belakang Makodim juga ada Stana Dawa yang karena memang memanjang. Saya juga ditemani Pak Carik Pandanlor. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Sohir. Pak Sohir ya. Kita jalan-jalan melihat tinggalan-tinggalan berupa nisan di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi semuanya ada 4 yang kita temukan, bahannya sama dari batu andesit, bukan batu wadas. Di kompleks makam Dawa ini juga ada bangunan cungkup yang diyakini sebagai makam Syekh sinten Mas? Syekh Abdul Baqi. Makamnya sudah direhab, tetapi yang unik di sini kita temukan fragmen masa Mataram kuno atau malah mungkin masa prasejarah berupa batu. Kita buka lihat dulu jirat nisannya. Iya kan? Nah, ini ternyata nisannya sama dengan yang ada di sana ya. Era masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bahannya batu andesit. Nisan yang masih asli meskipun sudah dipugar bawahnya. Ini sekarang dikenal sebagai makam Syekh sinten mau? Abdul Baqi. Bangunan makam yang diyakini bernama makam Syekh Abdul Baqi. Masih di komplek pemakaman Dawa Pandanlor. Nah, dari jirat nisannya kita juga bisa tahu bahwa beliau ini berasal dari era Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jirat nisan ini sama dengan yang lain tadi, berbahan batu andesit, cuma di sini ukir-ukirnya sudah agak aus ya. Dan uniknya di utaranya makam ini ada fragmen batu yang kemungkinan berasal dari masa Mataram kuno atau masa sebelumnya, masa prasejarah. Di sini ternyata kita jumpai pula nisan berbahan batu wadas dengan jirat khas awal Mataram Islam, masa Panembahan Senopati. Nisan-nisan lama berdampingan dengan nisan-nisan yang baru. Dari temuan-temuan yang ada di sini, bisa ditarik benang merah bahwa tempat ini merupakan tempat yang mempunyai keberlanjutan sejarah dari masa prasejarah, masa klasik ya, kemudian masa Mataram Islam awal, kemudian masa Mataram Islam Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan di sebelah utaranya Jalan Diponegoro itu juga banyak makam-makam dengan nisan berciri khas era Diponegoronan, karena banyak sekali prajurit-prajurit Diponegoro yang gugur di kawasan ini, karena kawasan ini memang kawasan untuk pertempuran perang Diponegoro. Di sini ada kijing lagi ya. Di sebelahnya kita temukan lagi
ada nisan lama juga yang kependam, yang bahannya sama dari batu wadas. Jadi kalau kita lihat letak pemakaman kuno di sini, kemungkinan besar pemakaman kuno utamanya di tempat ini. Kemudian di masa yang lebih muda, masa Sultan Agung, menggunakan pemakaman yang di sebelah timurnya dan di sebelah baratnya. Karena temuan-temuan batu makam dengan ciri khas masa Sultan Agung ada di sebelah timur dan di sebelah barat dari blok yang kita temukan makam-makam masa Mataram Islam Panembahan Senopati. Keberadaan nisan masa Panembahan Senopati di sini sangat wajar karena dalam babat tanah Jawa sendiri dikisahkan bahwa berdirinya Keraton Mataram Islam masa Panembahan Senopati tersebut tidak lepas dari andil besar masyarakat Urut Sewu pimpinan Demang Bocor yang tadinya mengabdi pada Pajang, di mana ada peristiwa Demang Bocor berkelahi dengan Panembahan Senopati dengan keris Kiai Kebodengen yang ternyata tidak mempan oleh Panembahan Senopati. Akhirnya keris itu dikembalikan ke Demang Bocor dan sejak saat itulah Demang Bocor beserta pasukan Urut Sewu yang dipimpinnya menjadi pasukan yang loyal terhadap Panembahan Senopati. Nah, pasukan inilah yang menjadi kekuatan utama Panembahan Senopati mengalahkan Pajang, yang otomatis Pajang kemudian di bawah Mataram dan desa Mataram menjadi kerajaan. Nah, tentunya kawasan Urut Sewu ini termasuk di Pandan Lor kemudian menjadi kawasan penting bagi keberadaan Mataram Islam masa Panembahan Senopati karena kekuatan utamanya saat itu ada di wilayah ini. Dan adanya makam-makam dengan jirat nisan Kurawal ini membuktikan bahwa tempat ini sudah ditempati oleh tokoh-tokoh Mataram Islam awal masa Panembahan Senopati yang mungkin ditugaskan atau menjadi pejabat pada saat itu. Karena kawasan permukiman, kawasan hutan kan lagi. Di komplek makam Kepuh ya, masih di Pandan Lor. Ada pohon kepuh yang gede banget, ratusan tahun ini. Orangnya aja segitu. Sejarah hari ini sih nggon semedi iku lah. Cara nune ya penenggo kepungan hari ini ramatan. Tapi kan terjadi